Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum pada bagian yang ke-22. Judulnya adalah Persoalan Utama Menurut Islam. Jika kita memperhatikan dalam kitabullah dan sunnah, kita akan mendapati bahwa Islam telah menentukan masalah-masalah utama tersebut secara eksplisit atau jelas. Islam juga sudah menentukan tindakan-tindakan yang wajib dilakukan untuk menghadapinya, yaitu hidup atau mati. Sebagai contoh, Islam telah menjadikan riddah atau kemurtadan, baik dilakukan secara individual maupun berkelompok, sebagai masalah utama dan menjadikan tindakan hidup atau mati dalam menghadapi masalah tersebut, yaitu bertobat atau menerima hukuman mati. Dengan demikian, Allah telah menjelaskan masalah utamanya dan resikonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Ibnu Mas'ud juga menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang telah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dalam 3 perkara, yaitu as-sayyib az-zani, pembunuh, dan orang murtad yang meninggalkan jamaahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagi kaum muslim, masalah ini telah menjadi konsep utama dan hakikat yang harus dipegang teguh. Pada masa lalu, kaum muslim menerapkan hal ini. Mereka akan membunuh orang yang murtad jika ia menolak untuk bertobat. Para sahabat menerapkan ketentuan ini di Yaman pada masa Rasulullah. Mereka juga menerapkan aturan ini pada masa-masa sesudah Rasulullah wafat. Begitu pula orang-orang sesudah mereka. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa disebutkan demikian, yang artinya, Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Pergilah ke Yaman." Kemudian Rasulullah mengirim Mu'az bin Jabal untuk mendampinginya. Ketika Mu'az sampai di depannya, Abu Musa menyerahkan sebuah alas duduk dan berkata kepada Mu'az, "Duduklah." Ketika Mu'az hendak duduk, ia melihat seseorang yang diikat sehingga ia bertanya, "Ada apa ini?" Abu Musa menjawab, "Dulu ia seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, tetapi kemudian ia kembali menjadi seorang Yahudi." Mendengar hal ini, Mu'az berkata kepada Abu Musa, "Aku tidak akan duduk sebelum orang ini dibunuh. Barang siapa yang mengganti agamanya, ia harus dibunuh." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Abu Daud dinyatakan bahwa seseorang yang keluar dari Islam dibawa kepada Abu Musa. Abu Musa menyuruhnya bertaubat selama 20 malam. Kemudian datanglah Mu'az yang menyuruhnya bertaubat. Namun ia menolak dan kemudian Mu'az memenggal lehernya. Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi juga menuturkan riwayat sebagai berikut. Abu Bakar pernah menyuruh seorang perempuan bernama Ummu Firkah untuk bertobat setelah sebelumnya memeluk agama Islam, namun kemudian murtad. Akan tetapi perempuan itu menolak sehingga Abu Bakar membunuhnya. Selain itu, ketika banyak suku-suku Arab menolak kewajiban membayar zakat, Abu Bakar menganggap hal itu sebagai bentuk kemurtadan dari Islam. Kemudian ia mengacungkan pedang kepada mereka dan memerangi mereka sampai ia berhasil membawa mereka kembali dalam pangkuan Islam. Di dalam Al-Fath ada riwayat dari Abdullah bin Syarik dari ayahnya yang berkata, telah disampaikan kepada Ali bahwa ada sekelompok orang di pintu masjid yang mengakui Ali sebagai Tuhan mereka. Kemudian Ali memanggil mereka dan berkata kepadanya, "Celakalah kalian, apa yang kalian katakan?" Mereka berkata, "Anda adalah Tuhan kami, pencipta kami, dan pemberi rezeki kami." Ali kemudian berkata,
Celakalah kalian! Aku tidak lain adalah hamba Allah seperti kalian. Aku makan seperti kalian dan minum seperti kalian. Apabila aku menaati Allah, Dia akan memberikan pahala kepadaku jika Ia menghendaki. Kalau aku tidak menaatinya, aku takut Dia akan memberikan siksa kepadaku. Jadi takutlah kepada Allah dan bertobatlah. Namun mereka tetap menolak untuk bertobat. Pada hari berikutnya, mereka dibawa ke hadapan Ali. Kanbar datang dan berkata, "Demi Allah, mereka datang kembali untuk mengatakan hal yang sama." Ali berkata, "Biarkan mereka masuk." Mereka pun kembali dan mengatakan hal yang sama. Pada hari yang ketiga, Ali berkata kepada mereka, "Apabila kalian berkata tentang hal yang sama lagi, aku akan membunuh kalian dengan cara yang paling buruk." Namun mereka tetap menolak. Kemudian Ali memerintahkan penggalian sebuah lubang di antara pintu masjid dan istana bagi mereka. Ali memerintahkan melemparkan kayu-kayu ke dalam lubang tersebut dan kemudian menyalakannya. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Aku akan melemparkan kalian ke dalam lubang kalau kalian menolak bertobat." Namun mereka tetap menolak sehingga Ali melemparkan mereka ke dalam api. Ketika Ibnu Abbas mendengar berita pembakaran ini, ia menyatakan ketidaksetujuannya atas pembakaran mereka. Namun ia berkata bahwa mereka memang harus dibunuh. Ikrimah meriwayatkan, sekelompok orang zindik pernah dibawa ke hadapan Amirul Mukminin dan Ali membakar mereka. Ibnu Abbas mendengar hal itu dan kemudian berkata, "Kalau aku menjadi Ali, aku tidak akan membakar mereka." Karena Rasulullah melarang hal ini dengan sabdanya, "Jangan menghukum dengan hukuman Allah. Aku akan membunuh mereka," karena Rasulullah bersabda, "Barang siapa mengganti agamanya, ia harus dibunuh." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, jumlah orang yang tak bertuhan atau ateis dan murtad bertambah. Al-Mahdi menyuruh mereka bertobat dan yang menolak bertaubat akan dibunuh. Pada waktu itu, Al-Mahdi menghukum mati banyak orang di antara mereka. Demikianlah pada masa lalu, kaum muslim, para sahabat, tabi'in, dan para khalifah telah menghukum mati orang-orang murtad. Mereka memegang teguh ketentuan ini dengan istiqomah. Namun ketika para khalifah mulai lemah dan pemahaman terhadap Islam juga melemah, kelalaian dalam menghukum mati para pemurtad mulai terjadi. Jumlah kaum ateis dan orang murtad semakin bertambah banyak dan tersebar luas sampai sebagian kaum murtad itu mampu mendirikan berbagai kelompok dan menganut ideologi selain Islam. Akibatnya, rasa takut mulai timbul di hati kaum muslim, sekalipun sebenarnya hal ini merupakan masalah utama yang tidak mungkin diabaikan dan dimaafkan. Dengan demikian, tidaklah mengejutkan jika seorang Mustafa Kemal menyatakan perang melawan Islam, yaitu murtad dari Islam, tanpa ada seorang pun yang menerapkan hukum syariah kepadanya, karena perkara riddah bukan lagi dianggap sebagai masalah utama. Inilah yang terjadi. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk menempatkan kembali perkara ini dalam proporsinya dengan menganggap perkara itu sebagai masalah utama dan menghukum mati setiap pelaku riddah meski jumlahnya jutaan orang. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat begitu saja menghukumi seseorang murtad karena ia mengemukakan pendapat yang di dalamnya masih ada kesamaran atau syubhat tentang kemurtadannya. Akan tetapi, kita harus mendapatkan kepastian sehingga dapat menghukumi seseorang sebagai kafir atau murtad. Andai kata 99% apa yang ia ucapkan menjadikan seseorang melakukan riddah, sementara hanya 1% yang menunjukkan bahwa ia tidak melakukan riddah, maka 1% itu harus diunggulkan sehingga orang itu harus dianggap sebagai seorang muslim dan tidak boleh dihukumi sebagai kafir. Sebab seorang muslim pada dasarnya adalah tetap seorang muslim dan tidak boleh dianggap sebagai seorang kafir atau murtad.
sebelum kekufuran atau kemurtadannya pasti. Sebaliknya, kita juga tidak bisa memaafkan atau mencari-cari alasan untuk menolak penerapan hukum murtad dari seseorang apabila kemurtadan itu jelas-jelas terbukti. Karena hal ini akan mengabaikan tindakan hidup atau mati dalam masalah utama. Seorang muslim yang melakukan suatu perbuatan yang menjadikan ia sebagai orang murtad, misalnya beribadah di gereja bersama-sama dengan kaum Nasrani serta dengan ibadah mereka, atau menyatakan sesuatu yang membuatnya menjadi seorang murtad, seperti menyatakan bahwa karena riwayat Nabi Ibrahim yang dijelaskan dalam Al-Quran tidak diceritakan oleh sejarah, maka riwayat tersebut merupakan riwayat dusta dan palsu, atau meyakini sesuatu yang menjadikan ia sebagai seorang pelaku riddah, seperti meyakini bahwa Islam tidak layak diterapkan pada masa sekarang, atau meyakini pendapat bahwa agama harus dipisahkan dari negara, atau keraguan yang menjadikan ia murtad seperti ragu bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat dari Allah, maka ia telah terbukti murtad secara pasti. Selanjutnya, wajib untuk menjadikan masalah ini sebagai masalah utama sehingga tindakan hidup atau mati harus diterapkan kepadanya, yaitu bertobat atau menerima hukuman mati. Islam juga menjadikan kesatuan umat Islam dan kesatuan negara sebagai masalah-masalah utama dan menjadikan tindakan hidup atau mati untuk mempertahankan kesatuan tersebut. Jadi, Islam telah menentukan masalah utamanya serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Perkara ini tampak jelas dalam dua kasus, yaitu kasus adanya lebih dari seorang khalifah dan kasus mengenai pemberontakan atau bughat. Abdullah bin Amru bin Al-As menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa memberikan baiat seorang imam lalu memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, hendaklah ia taat kepadanya semampunya. Apabila datang seseorang hendak mencabut kekuasaannya, maka bunuhlah. Hadis riwayat Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri juga menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, jika dua orang dibaiat sebagai khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan kesatuan negara sebagai masalah utama ketika beliau melarang banyak khalifah dan memerintahkan untuk membunuh orang yang mencoba mewujudkan banyak khalifah, kecuali jika ia membatalkan upayanya tersebut. Arfajah juga berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang mendatangi kalian sementara urusan kalian berada di bawah seseorang khalifah dan orang itu hendak merusak persatuan kalian atau memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian, Rasulullah telah menjadikan kesatuan umat dan kesatuan negara sebagai masalah utama, manakala beliau melarang disintegrasi jamaah dan memerintahkan untuk membunuh orang yang berupaya memecah belah kesatuan umat, kecuali jika ia membatalkan upaya tersebut. Sementara itu, mengenai pemberontakan atau bughat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Artinya, jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain,
Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tersebut sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Inilah mengapa pemberontakan melawan kepemimpinan kaum muslim, yaitu seseorang yang telah diangkat menjadi khalifah bagi seluruh kaum muslim, dilarang oleh Islam. Alasannya karena pemberontakan jelas akan mengarah pada disintegrasi kaum muslim, tumpahnya darah mereka, dan habisnya kekayaan mereka secara sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa keluar atau memberontak dari umatku sedangkan mereka dalam keadaan bersatu, maka bunuhlah siapapun mereka. Dengan demikian, orang-orang yang durhaka kepada imam dianggap sebagai pemberontak. Mereka diminta untuk bertobat dan keraguan mereka kepada imam harus dihilangkan. Namun jika mereka menolak, mereka harus dibunuh. Dengan adanya larangan lebih dari satu negara, larangan atas segala bentuk pemberontakan kepada imam, serta larangan terhadap disintegrasi umat, maka kesatuan umat dan kesatuan negara merupakan masalah utama karena asy-syari' atau Allah telah menjadikan tindakan yang dihadapi, yaitu tindakan hidup atau mati, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siapa saja yang melakukan perkara-perkara di atas harus bertobat, atau jika menolak, mereka harus dibunuh. Kaum muslim telah menerapkan ketentuan ini dan menganggapnya sebagai salah satu perkara yang paling penting dan paling kritis. Dalam perkara-perkara tersebut, mereka tidak pernah meremehkan siapapun orangnya. Ali tidak pernah meremehkan Muawiyah. Ali, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah tidak pernah meremehkan masalah utama ini terhadap kaum Khawarij. Masih sangat banyak informasi terpercaya lainnya mengenai perkara ini. Namun, ketika para khalifah semakin lemah dan pemahaman terhadap Islam semakin berkurang, kaum muslim membiarkan terjadinya pemisahan beberapa wilayah Islam dari kekuasaan khilafah. Lalu terjadilah disintegrasi di kalangan umat Islam menjadi sejumlah negara. Sekalipun sebenarnya pemisahan suatu negeri dari daulah Islam merupakan suatu masalah utama yang harus diselesaikan dengan kembalinya para pemberontak kepada negara atau memerangi mereka tanpa menghiraukan biaya dan nyawa yang dikorbankan. Keadaan tersebut semakin memburuk sampai pada situasi kaum muslim hidup di sejumlah negara yang berbeda, sementara negara khilafah menjadi salah satu negara di antaranya. Situasi ini semakin buruk lagi ketika sebagian kaum muslim menyerukan untuk membentuk Liga Islam di mana negara khilafah akan turut serta dalam suatu perjanjian bersama-sama dengan negara-negara lain yang sebelumnya menjadi bagian dari negara khilafah. Dengan demikian, negara khilafah menyetujui pemisahan mereka dan memberikan pengakuan kepada mereka sebagai negara merdeka. Hal ini berarti semakin mendorong disintegrasi kaum muslim menjadi sejumlah bangsa dan umat. Padahal sesungguhnya perkara tersebut merupakan masalah utama dan mengabaikan ketegasan hadis yang memerintahkan untuk bertobat atau untuk membunuhnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika Mustafa Kemal menyatakan pemisahan Turki dari semua negeri Islam dan bahkan menyetujui penyerahan negeri-negeri Islam kepada negara-negara kafir yang akan menentukan nasib mereka. Karena perkara tersebut tidak lagi dianggap sebagai masalah utama, maka terjadilah malapetaka dan kaum muslim tidak lagi peduli dengan kenyataan bahwa mereka hidup dalam negara yang berbeda-beda dan terpecah belah menjadi sejumlah bangsa dan umat. Hal ini diakibatkan karena masalah kesatuan umat dan kesatuan negara tidak dianggap lagi sebagai masalah utama, serta tidak menjadikan tindakan untuk menghadapi masalah tersebut dengan hidup atau mati.
Oleh sebab itu, wajib bagi kaum muslim untuk mengembalikan masalah tersebut pada posisi yang sebenarnya, yaitu menganggapnya sebagai masalah utama. Karena itu, disintegrasi dari negara khilafah harus dicegah, sekalipun harus melalui cara peperangan selama puluhan tahun, bahkan harus mengakibatkan terbunuhnya jutaan kaum muslim. Islam telah menggariskan bahwa tindakan memperlihatkan kekufuran yang nyata adalah salah satu masalah utama, serta menjadikan tindakan untuk menghadapinya dengan tindakan hidup atau mati. Jadi, Islam telah menentukan masalah utamanya dan tindakan yang harus dilakukan. Auf bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, "Kelak akan ada di antara kalian berbagai macam penguasa. Kebijakan dan tindakan mereka ada yang kalian pandang baik dan ada yang kalian pandang munkar. Siapa saja yang membenci tindakan munkar mereka, maka dia terbebas dari dosa. Siapa saja yang menentang perbuatan munkar mereka, maka dia akan selamat. Namun, siapa saja di antara kalian yang rela dan mengikuti tindakan munkar itu, maka dia telah berdosa." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak lebih baik kita perangi saja mereka?" Beliau menjawab, "Tidak, selama mereka menegakkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Pada riwayat lain dinyatakan, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja mereka?" Rasulullah menjawab, "Tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Muslim. Ubadah bin Samit juga berkata, Rasulullah pernah mengajak kami untuk membaiatnya. Lalu kami pun berbaiat untuk mendengarkan dan menaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun dalam keadaan yang tidak kami sukai, baik pada masa lapang maupun pada masa sulit, dan bahwa kami tidak akan merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan, yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dijelaskan dengan istilah kufran syarohan atau kekufuran yang nyata. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan dengan kata-kata malam ya murka bi'its dawahan, sepanjang ia tidak memerintahkan kalian untuk berbuat dosa secara nyata. Auf bin Malik juga menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, yang mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, yang kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh memerangi mereka?" Beliau menjawab, "Tidak, sepanjang mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian." Menegakkan sholat mempunyai makna menegakkan agama Islam. Kalimat ini merupakan kinayah dari menegakkan hukum Islam dan menampakkan syiar-syiarnya. Kekufuran yang terang-terangan adalah kekufuran yang tampak dalam tindakan para penguasa, yaitu memerintah dengan hukum-hukum kufur. Konsep yang diperoleh dari pengertian hadis-hadis di atas adalah bahwa kita harus memerangi para penguasa dengan pedang jika mereka tidak menegakkan hukum-hukum Islam dan tidak menampakkan syiar-syiarnya, yaitu menerapkan hukum kufur, serta kita harus merebut kekuasaan apabila kita melihat kekufuran yang nyata. Menentang mereka, tanda kutip, bermakna memberi teguran kepada mereka sekalipun jika hal ini menyebabkan peperangan dengan mereka. Dijelaskan dalam kitab Al-Fath bahwa
Para ulama telah bersepakat mengenai kewajiban untuk taat kepada pemimpin atau sultan yang berkuasa dan menjalankan jihad di sampingnya. Ketaatan kepadanya lebih baik daripada pemberontakan melawannya, karena hal ini menyelamatkan nyawa dan menenteramkan penduduk. Namun mereka mengecualikan hal ini jika pemimpin memperlihatkan kekufuran yang terang-terangan, sementara kaum muslim dilarang menaatinya. Maka ia seharusnya dilawan oleh orang-orang yang mampu melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Sementara itu, Imam Asy-Syaukani dalam bukunya Nail al-Autar menyatakan, mereka yang berargumentasi bahwa wajib untuk melawan orang-orang fasik dengan pedang dan berjuang melawan mereka adalah berdasarkan keumuman dalil ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kewajiban memerintah dengan hukum-hukum Islam dan menghalangi berlakunya hukum-hukum kufur merupakan masalah utama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai tindakan hidup atau mati. Jadi, barang siapa tidak memerintah dengan hukum Islam serta memerintah dengan sistem kufur, harus membatalkan tindakan tersebut, atau jika menolak harus dibunuh. Kaum muslim diwajibkan untuk tidak berdiam diri terhadap tegaknya hukum selain dari yang diturunkan Allah, karena hal ini merupakan masalah utama. Namun ketika ketakwaan dalam jiwa kaum muslim melemah dan pemahaman mereka tentang Islam juga semakin lemah, maka mudah bagi mereka untuk membiarkan khalifah dan para penguasa menerapkan hukum kufur di dalam satu perkara. Jika kelemahan mereka semakin parah, mereka akan mudah mendiamkan para pemimpinnya memberlakukan hukum kufur di dalam banyak perkara. Akibat jangka panjang dari sikap diam mereka, para pemimpin mereka pun berani menerapkan hukum kufur secara terang-terangan. Kaum muslim di Mesir diam saja ketika penguasa mereka memberlakukan undang-undang sipil Perancis dan menghapuskan hukum-hukum syariah pada tahun 1883. Kaum muslim di dalam daulah Islam juga diam saja ketika mereka menjadikan hukum-hukum kufur sebagai konstitusi mereka pada tahun 1909. Sekalipun pada awalnya mereka menolak penerapan konstitusi itu, mereka kemudian membiarkannya saja. Karena itu tidaklah mengejutkan jika Mustafa Kemal berhasil meruntuhkan khilafah dan menghapuskan seluruh hukum Islam serta menyatakan berlakunya hukum-hukum kufur. Semua ini terjadi karena kaum muslim tidak menganggap perkara ini sebagai masalah utama. Akhirnya malapetaka terjadi dan mudah bagi kaum muslim untuk menyaksikan terjadinya kekufuran yang nyata tanpa kehendak mengangkat pedang untuk menyingkirkannya. Bahkan semakin mudah bagi mereka untuk diatur dengan hukum kufur tanpa keinginan untuk menolaknya. Lebih buruk lagi, mayoritas kaum muslim menerima begitu saja diatur dengan hukum-hukum kufur, menjadi terbiasa dengan hukum-hukum kufur tersebut dan kemudian melepaskan hukum-hukum Islam secara sukarela. Situasi ini semakin parah hingga kaum muslim menerima kekufuran dan bahkan menyerukan pemberlakuan hukum-hukum kufur tersebut. Semua ini terjadi hanya karena kaum muslim tidak menganggap pemerintahan dengan sistem kufur sebagai masalah utama mereka, dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu bukan lagi tindakan dengan kriteria hidup atau mati. Dengan demikian, wajib hukumnya mendudukan kembali perkara tersebut pada proporsinya dan kembali menjadikannya sebagai masalah utama. Hanya dengan begitu, pemerintahan dengan sistem kufur akan dapat dihalangi, sekalipun hal ini menyebabkan peperangan selama bertahun-tahun dan mengakibatkan terbunuhnya jutaan orang Islam dan syahidnya jutaan mukmin. Demikianlah persepsi tentang berbagai masalah utama yang
yang dijelaskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan tindakan diberlakukan untuk menghadapi persoalan tersebut dengan tindakan hidup dan mati. Namun, kini semua itu semakin lemah. Keterikatan masalah-masalah ini dengan akidah Islam juga semakin lemah. Masalah-masalah utama itu diturunkan dari kedudukannya sampai pada taraf tidak lagi dipandang sebagai hukum-hukum syariah yang sangat jelas dan kritis. Masalah ini diturunkan dari posisi yang ditentukan Allah baginya, yakni posisi sebagai masalah utama yang harus dipertahankan sekalipun dengan kekuatan senjata. Kaum muslim menganggap perkara tersebut tidak sebagaimana yang ditentukan oleh syariah. Akibatnya, tindakan-tindakan yang telah ditetapkan syariah untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak lagi dianggap sebagai perlawanan dengan kekuatan fisik dan mengangkat pedang untuk menyingkirkan hukum-hukum kufur dan mengembalikan hukum Islam. Oleh karena itu, masalah runtuhnya khilafah dan hapusnya sistem Islam tidak dipandang sebagai suatu masalah utama, dan selanjutnya jiwa-jiwa dan suasana kaum muslim tidak lagi menganggapnya sebagai masalah utama. Dengan begitu, Mustafa Kemal mudah saja meneruskan aksinya. Khilafah pun runtuh dan Islam terhapus dari peta perpolitikan tanpa seorang pun yang mengangkat senjata melawan dan memeranginya. Penghancuran khilafah dan penghapusan sistem Islam yang dilakukan kaum kafir terjadi begitu mudah dan sederhana di depan mata ratusan juta kaum muslim. Andai kata kaum muslim pada masa itu menyadari bahwa masalah ini merupakan masalah yang utama, di mana nasib kaum muslim dan nasib Islam bergantung padanya, serta menganggap perlu menggunakan perjuangan bersenjata untuk melawan Mustafa Kemal, maka kaum muslim tidak akan menerima pukulan yang telak ini dan tidak akan mengalami malapetaka yang mengerikan dan tragedi yang menyedihkan seperti ini. Yang terjadi, kaum muslim tidak menyadari masalah ini sebagai masalah utama. Mereka lalai melakukan tindakan-tindakan yang dihadapi dengan tindakan hidup atau mati yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah ini. Inilah latar belakang mengapa malapetaka ini menimpa mereka. Demikian pembacaan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah pada bagian yang ke-22. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.